Hai guys, ketemu lagi kita. Belakangan mungkin lo sering lihat berita tentang Israel dan Palestina yang rame banget diomongin baik di media massa maupun di media sosial. Well, itu bukan hal baru guys. It's been years and if I may say it's getting worse. Tanpa berpihak pada salah satu negara, berikut adalah deretan fakta antara Israel dan Palestina. Ini bukanlah konflik agama antara agama Islam dan Yahudi. Akar masalah dari ketegangan ini adalah rasa nasionalis antara warga Israel dan warga Palestina, serta pencaplokan wilayah yang terus dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Warga Palestina telah mendiami daerah ini sejak lama, sejak di bawah kekuasaan Kesultanan Ottoman. Lalu setelah Perang Dunia Pertama, daerah ini dikolonialisasi oleh Inggris. Kemudian Inggris setuju untuk berdirinya sebuah negara bagi para warga Yahudi Eropa yang kemudian kita tahu sebagai Israel. Nah, belakangan pencaplokan wilayah ini terus terjadi. Salah satu yang memicu ketegangan adalah pencaplokan wilayah di Sheikh Jarrah atau daerah di dekat Yerusalem Timur. Populasi penduduk Israel heterogen guys, terdiri dari suku bangsa Yahudi yaitu 74,9%, suku Arab 21%, dan sisanya suku bangsa lain. Mayoritas warga Israel penganut agama Yudaisme yaitu 78%, lalu penganut Islam 18%, dan umat Kristiani serta Druze sisanya. Terus ada juga politikus Israel yang beragama Islam yang menduduki posisi menteri, anggota parlemen, dan juga anggota militer. Sedangkan sejak zaman Kesultanan Ottoman, penduduk Palestina sudah heterogen, didiami oleh suku bangsa Arab dan lainnya yang memeluk agama Islam, Kristen, dan Yahudi. Jadi sejak dulu mereka udah rukun-rukun aja menjalankan kepercayaan agama masing-masing. Pernah lihat tembok ini guys? No, ini bukan tembok Berlin, apalagi tembok Cina. Tembok sepanjang 760 km ini adalah tembok yang dibangun Israel di sepanjang wilayahnya, baik di tepi barat maupun jalur Gaza. Ya, ini memisahkan kehidupan antara warga Israel dengan warga Palestina. Pembangunannya pun dinilai banyak mencaplok wilayah Palestina, terutama di bagian tepi barat, dan membuat jalur Gaza terkurung, baik itu dari wilayah Israel hingga ke perbatasan dengan Mesir. Nah, sejak tembok ini dibangun, rutinitas warga Palestina berubah. Keluar masuk pos pemeriksaan itu udah jadi makanan mereka hari-hari. Warga yang tinggal di Yerusalem terpisah dengan keluarganya yang ada di tepi barat. Begitu juga dengan warga yang ada di jalur Gaza. Banyak pihak, terutama dari dunia internasional, mengatakan bahwa tembok ini seperti tembok apartheid. Ya, kayak waktu di Afrika Selatan. Bedanya, tembok ini memisahkan antara kehidupan warga Israel dengan warga Palestina. Ada beberapa organisasi yang terus mengusahakan kemerdekaan negara Palestina yang mungkin kamu harus tahu. Yang pertama, Fatah, didirikan pada 1950 di Kuwait. Fatah awalnya memilih jalur peperangan untuk memerdekakan Palestina. Namun kini mereka memilih jalur diplomasi dan berunding dengan Israel. Salah satu tokoh Fatah yang mungkin pernah kamu dengar dan terkenal adalah Yasser Arafat. Kemudian Hamas, didirikan pada Intifada atau pemberontakan Palestina pertama pada tahun 1987 di jalur Gaza. Hamas memilih jalur peperangan untuk memerdekakan Palestina dan memusuhi Israel. Hamas kini menguasai daerah jalur Gaza. Dan Palestinian National Authority atau PNA. Ini adalah pemerintahan semi-otonom yang menguasai Palestina, walaupun pada kenyataannya mereka hanya ada di tepi barat. PNA kini dipimpin oleh Mahmud Abbas yang menjadi perwakilan Palestina di forum-forum internasional. Dan PNA memilih diplomasi sebagai cara untuk memerdekakan Palestina. Walaupun tujuannya sama nih antara Hamas, Fatah, dan PNA yaitu memerdekakan Palestina, namun hubungan di antara ketiganya tuh gak gitu baik guys. Baik Hamas, Fatah, dan juga PNA ini saling tuduh bahwa salah satu di antara mereka adalah pengkhianat warga Palestina. Terlepas dari siapa yang benar dan salah dalam kasus Israel-Palestina, tentu kita sepakat bahwa jatuhnya korban terutama anak-anak tidak boleh dibiarkan terus terjadi. Semoga ada solusi sehingga warga Palestina dan warga Israel bisa hidup dengan tenang dan damai.